tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Shalom, selamat pagi buat anak-anak ibu sekalian. Gimana kabarnya? Ibu harapkan pasti sungguh luar biasa. Oke, baiklah, mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita akan mengangkat lagu pujian Ajarku Mengenalmu.
Shalom, selamat pagi untuk siswa-siswi SMP Metodis 10. Perkenalkan, saya Guru Injil Nasrani Simalung Kalit, baru bergabung dengan Metodis 10 pada bulan Agustus kemarin. Salam kenal ya untuk semua siswa-siswi SMP Metodis 10. Tuhan memberkati. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih atas izin Tuhan bagi kami bisa memuji Tuhan dan bahkan akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar mengerti akan kebenaran firman-Mu. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-15. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-15. Nanti anak-anak semua baca secara keseluruhan, namun pada saat ini kita hanya membaca beberapa ayat saja untuk mempersingkat waktu saja. Kita membaca mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, anak-anak yang ada di rumah, mungkin kalian pernah melihat iklan di televisi, mungkin di YouTube atau di Facebook atau di media sosial tentang Aladin, yaitu tentang sebuah botol yang dia bersihkan dan keluar dari botol itu jin dan memberikan kesempatan kepada Aladin untuk meminta sesuatu, maka akan dikabulkan oleh sang jin. Nah, kisah Aladin ini sebenarnya sebuah dongeng dari Arab, ya. Dikatakan bahwa Aladin adalah seorang yang miskin, dan karena dia miskin, dia pergi mengembara sampai dia terpenjara di dalam sebuah gua. Dan di dalam gua itu dia menemukan sebuah botol, lalu botol itu dia bersihkan. Nah, ketika dia bersihkan, dia buka botol itu dan tiba-tiba keluar jin dari dalam. Dan oleh karena sang jin berterima kasih bisa dibebaskan dari botol itu, maka sebagai ucapan terima kasihnya, dia memberikan kesempatan kepada si Aladin untuk meminta 3 hal, maka sang jin akan mengabulkannya. Dan dikatakan di dalam dongeng itu, Aladin pertama meminta kekayaan, yang kedua dia meminta kekuasaan, dan yang ketiga dia meminta untuk menikah dengan seorang putri raja. Nah, anak-anak yang ada di rumah, saya mau bertanya, apabila hal itu diperhadapkan kepada kamu, kamu bertemu dengan jin, kira-kira apa yang akan kamu minta? Apakah kamu minta kekayaan, kekuasaan, juga mau minta menikah dengan putri raja? Atau yang ketiga itu, kamu minta supaya diberikan lagi 1000 kesempatan untuk meminta? Itu namanya manusia sudah dikasih hati, minta jantung. Nah, anak-anak tahan jawabanmu karena kita tidak berhadapan. Saya tidak tahu apa yang kamu jawab. Silakan untuk mengikuti firman Tuhan hari ini. Nah, kisah Aladin ini memiliki persamaan dengan yang kita baca hari ini. Hanya perbedaannya adalah yang kita baca ini bukan sebuah dongeng, tetapi sebuah kisah nyata, di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada seorang raja yang bernama Salomo dalam mimpi. Nah, Raja Salomo ini adalah raja ketiga. Dia menggantikan ayahnya Daud. Pada waktu itu dia masih sangat muda,
memimpin bangsa Israel. Kita tahu ya, bangsa Israel dari dahulu itu berperang melawan musuh-musuh, dan juga bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang sangat susah diatur. Itulah yang dipimpin oleh Raja Salomo. Dan suatu ketika di dalam mimpi Tuhan menghampirinya dan bertanya kepadanya. Dia katakan, mintalah sesuatu, maka akan kuberikan kepadamu. Anak-anak, kalau misalkan juga ini Tuhan datang kepadamu, bertanya kepadamu, nak, aku mau memberikan sesuatu kepadamu, apa yang hendak kamu minta? Mungkin kamu meminta, tanda kutip, kamu jawablah itu di dalam hatimu. Tetapi pada waktu itu anak-anak, si Raja Salomo ini tidak seperti Aladin jawabannya. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta kekuasaan, dia tidak meminta menikah dengan putri raja, karena mungkin dia seorang raja ya. Tapi dia juga tidak meminta umur yang panjang, dia tidak meminta kesuksesan. Yang dia minta pada waktu itu adalah di ayat yang ke-9 dikatakan, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat. Hati yang paham menimbang sesuatu perkara. Yang dia minta pada waktu itu adalah hikmat, sifat bijaksana di dalam memutuskan segala sesuatu. Sifat bijaksana di dalam memutuskan segala sesuatu, bahkan dalam hal tersulit sekalipun. Itulah yang diminta oleh Raja Salomo. Dan Tuhan melihat permintaannya itu adalah permintaan yang sangat baik dan berkenan di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga permintaannya itu juga dikabulkan oleh Tuhan. Nah, berbeda dengan Aladin tadi ya, si Aladin, si jin mengabulkan permintaan karena dia telah diselamatkan dari botol. Tetapi Tuhan mengabulkan permintaan Salomo adalah karena permintaannya itu berkenan di hatinya. Mengapa berkenan di hati Tuhan? Karena dari pertanyaan itu bisa terlihat bahwa Salomo benar-benar membutuhkan Tuhan, memerlukan Tuhan, membutuhkan pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan permohonannya itu. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada Raja Salomo. Raja Salomo menjadi seorang raja yang bijaksana, sehingga anak-anak bangsa Israel menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang diberkati, karena Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Ketika rakyatnya memiliki permasalahan, memiliki persoalan yang sangat sulit, mereka akan datang kepada Raja Salomo untuk menyelesaikannya, meminta petunjuk, meminta solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Dan biasanya Salomo selalu memiliki solusi untuk masalah mereka karena Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Suatu ketika dua ibu memiliki masalah besar. Mereka datang kepada Raja Salomo memperebutkan seorang anak. Ibu yang satu mengatakan, ini anakku. Ibu yang satu lagi juga mengatakan, ini anakku. Wow, kalau itu diperhadapkan kepada kita, kita akan kebingungan. Sebenarnya anak ini anak siapa? Kan gitu. Tetapi Salomo dipenuhi hikmat Tuhan. Dia katakan, ambil pedang. Sekarang mari kita belah dua anak ini, setengah untuk kamu, setengah untuk kamu, supaya adil. Namun anak-anak, ternyata melalui itu ketahuan siapa yang menjadi ibu dari anak itu. Ibu anak itu berkata demikian, biarlah anak ini tetap hidup, dan biarlah berikan itu kepada ibu yang satu lagi. Karena ibu yang satu lagi, dia setuju si anak itu dibelah dua. Nah tentu dong, kalau anak itu adalah benar-benar anak kita, benar-benar anak si ibu itu, pasti dia tidak tega kalau anaknya dibelah dua dan akhirnya mati. Nah, Salomo baru
melihat bahwa ternyata yang memiliki anak ini adalah si ibu yang membiarkan anak ini hidup. Itulah hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Dia selalu memiliki solusi atas setiap persoalan-persoalan yang terjadi. Dia selalu memiliki solusi atas setiap persoalan. Dia selalu dengan bijaksana membuat keputusan. Bahkan raja, ratu dari berbagai tempat datang kepada Raja Salomo meminta petunjuk daripada dia. Sehingga hikmat kebijaksanaan Salomo tersebar luas sampai kemana-mana. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dan yang lebih luar biasanya lagi, ketika kita meminta hikmat, meminta sesuatu yang berkenan di mata Tuhan, maka Tuhan akan memberikan melebihi daripada yang kita minta. Kalau kita lanjutkan pembacaan ini anak-anak, nanti anak-anak bisa baca di rumah juga, pada ayat yang ke-13 dikatakan, dan juga apa yang tidak kamu minta, aku akan berikan kepadamu. Pada akhirnya anak-anak, yang tidak diminta Salomo, kekayaan tidak diminta, kekuasaan tidak diminta, tapi itu diberikan Allah kepada Salomo. Bukan itu saja, umur panjang diberikan Allah kepada Salomo, juga diberikan kepada bangsa Israel, kepada Salomo di dalam kepemimpinannya. Ketika berperang, mereka menang atas musuh-musuh mereka. Anak-anakku, ketika kita meminta hikmat, maka pekerjaan-pekerjaan yang lain akan dapat terselesaikan dengan baik. Anak-anak, orang pintar belum tentu berhikmat. Ingat, orang pintar belum tentu berhikmat, tapi berhikmat sudah pasti dia tahu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sudah tahu pasti apa yang harus dilakukan. Dan itu yang diminta firman Tuhan kepada anak-anak yang ada di rumah yang mengikuti kebaktian ini. Mintalah hikmat kepada Tuhan agar hidupmu diberkati. Bahkan melebihi daripada yang kamu minta, Tuhan akan berikan kepadamu. Bagaimana caranya kita meminta hikmat kepada Tuhan? Cara yang terbaik meminta hikmat kepada Tuhan, berdoa setiap hari. Minta hikmat kepada Tuhan melalui doamu. Anak-anak, ada sebuah kisah dari seorang yang bernama Mulyadi. Dia seorang yang sangat miskin. Di rumah itu dia sudah sangat bosan. Dia mengatakan tidak ada masa depan di rumah ini. Dia mengatakan bahwa masa depanku akan suram. Sampai-sampai dia membenci orang tuanya. Aku akan tinggalkan rumah ini. Aku akan pergi dari rumah ini. Karena tidak ada apa-apa yang kudapatkan di sini. Tapi anak-anak, suatu ketika karena rumahnya dekat dengan rumah pendeta, pendeta menasehati dia, mengajak dia berdoa. Yuk nak, kita berdoa, meminta hikmat daripada Tuhan. Akhirnya ketika mereka bersama-sama berdoa, si anak ini hatinya tersentuh, dijamah oleh Tuhan. Dan dia menyadari bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah. Dan pada akhirnya dia meminta hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepadanya untuk tinggal bersama-sama dengan saudaranya, bekerja keras. Dia penuh harapan kepada Tuhan, bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga dikatakan si Mulyadi ini menjadi seorang pengusaha yang sukses dan yang luar biasa. Dia memulai usahanya dari nol. Nah anak-anak, bagaimanapun situasimu di rumah, entah kamu orang kaya, entah kamu orang miskin, jadilah anak-anak yang bijaksana, yang penuh dengan hikmat. Ketika kamu meminta sesuatu, mintalah sesuai dengan kebutuhanmu, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Engkau tidak perlu meminta gadget yang bagus supaya bisa bermain game. Engkau tidak perlu meminta supaya semuanya tersedia di rumah agar kamu tidak bekerja. Tetapi yang perlu kamu minta adalah minta kepada Tuhan apa yang harus kamu lakukan agar kamu
menjadi orang yang sukses dan yang berbahagia nantinya ke depan. Sekali lagi anak-anak, hikmat itu melebihi segalanya. Orang pintar belum tentu berhikmat, tapi orang yang berhikmat sudah pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Engkau akan diberkati Tuhan ketika engkau melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Itu sebabnya anak-anakku, ketika engkau berdoa, jangan hanya engkau saja yang berbicara. Engkau memuji Tuhan, engkau menyembah Tuhan, habis itu engkau meminta kepada Tuhan. Tetapi kamu tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Apa yang engkau kehendaki di dalam hidupku Tuhan? Seharusnya demikian. Ketika kita berdoa, kita harus mendengarkan apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, itulah hikmat itu yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang akan memimpin dan menuntun kita di dalam menjalani kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang berhikmat, Tuhan akan memberkatimu melebihi daripada apa yang kamu pikirkan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Biarlah firman yang kami dengarkan ini menjadi firman yang hidup. Ajar kami menjadi siswa-siswi yang penuh dengan hikmat. Mendengarkan kehendak Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Karena ketika kami melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan melebihi daripada apa yang kami pikirkan. Jadilah kami anak-anak yang bijaksana. Terpuji Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai ketemu dalam kebaktian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.